Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil inovasi yang akan kami buat dengan judul Hydroplan, sistem penyiraman otomatis berbasis IoT dengan aplikasi Android untuk optimalisasi kebutuhan air pada tanaman. Untuk anggota timnya sendiri ada Tengku Raja Barwana, Alfian Riswandi, dan Farel Afaret Karasiola dengan dosen pengampu yaitu Bapak Abdul Haris, Eskom Mkom. Nah, untuk slogan dari inovasi kami ini sendiri yaitu monitoring terpadu untuk tanaman sehat dan hemat air. Langsung dapat. Nah, selanjutnya untuk deskripsi dari hydroplane ini. Jadi hydroplane ini adalah sistem IoT yang memonitor volume air penampungan, kelembaban tanah, dan kelembaban udara secara terpadu untuk memberikan solusi penyiraman otomatis yang efisien. Sistem ini dapat dikendalikan melalui aplikasi Android dengan mode otomatis dan manual, serta memberikan informasi dan riwayat data secara real-time. Nah, untuk fitur utama dari aplikasi ini yang pertama adalah monitoring terpadu, di mana sistem ini dapat memantau volume air, kelembaban tanah, serta kelembaban udara dalam satu sistem yang terintegrasi. Yang kedua yaitu penyiraman otomatis dan manual, yang mana untuk penyiraman terhadap tanaman ini dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan tanaman itu sendiri. Sistem ini dapat menyiram tanaman secara otomatis apabila kelembaban tanah dan juga kelembaban udara itu sudah terpenuhi sesuai yang telah ditetapkan. Misalnya untuk kelembaban tanah itu ditetapkan secara 30%, maka apabila di bawah 30%, maka apabila kelembaban tanah itu berada di bawah 30%, maka sistem akan otomatis melakukan penyiraman atau juga bisa dilakukan secara manual melalui aplikasi. Yang ketiga ada riwayat data sensor. Untuk riwayat data sensor ini, dia akan menyimpan data kelembaban tanah, udara, dan volume air yang tersimpan untuk pemantauan jangka panjang. Data ini sendiri juga dapat digunakan untuk analisis ke depannya terhadap tanaman ini. Entah itu untuk pupuk apa yang cocok untuk tanaman ini, atau tanaman apa yang cocok digunakan atau ditanam pada kelembaban tanah dan udara yang telah ditentukan. Yang keempat itu ada notifikasi real time, yang mana notifikasi ini akan memberitahukan terkait kondisi kelembapan dan volume air. Oke, untuk selanjutnya adalah bagian manfaat. Mana untuk manfaat sendiri, manfaat dari aplikasi ini sendiri adalah yang pertama adalah pengelolaan sumber daya yang efisien. Untuk artinya sendiri, untuk volume air yang dipantau untuk menghindari kekurangan atau kelebihan air dan kelembapan tanah serta dioptimalkan untuk kesehatan tanaman. Yang kedua adalah penyiraman tepat waktu. Sistem otomatis menyiram sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kondisi tanah dan cuaca. Berarti ketika kondisi tanah dan cuaca itu adalah sudah terpenuhi, berarti dia akan melakukan penyiraman secara tepat waktu gitu dan secara otomatis. Kemudian yang ketiga adalah kemudahan dalam pemantauan. Semua informasi penting tersedia di aplikasi Android secara real time. Berarti untuk aplikasinya sendiri itu adalah semua informasi sudah ditangkap melalui Android itu sendiri. Okay, next. Kemudian di cara kerja, yang pertama itu adalah pemantauan terpadu. Sensor memonitori kelembapan tanah, udara, dan volume air penambung secara bersamaan. Kemudian cara kerja yang kedua itu adalah penyiraman otomatis atau manual. Sistem secara otomatis menyiram tanaman saat dibutuhkan atau bisa diatur secara manual. Jadi untuk user bisa memantau atau menyiram secara manual melalui Android si user itu sendiri. Kemudian ada riwayat data. Aplikasi menyimpan catatan sensor untuk melihat performa dan perkembangan tanaman dari waktu ke waktu. Oke, next. Nah, kemudian untuk target dari inovasi kami sendiri, itu untuk target penggunanya itu adalah yang memiliki hobi tanaman atau kolektor tanaman. Kemudian ada petani yang berskala kecil. Kemudian adalah pengelolaan taman dan kebun di rumah. Kurang lebih untuk targetnya adalah seperti itu. Kemudian untuk desain aplikasinya sendiri, itu sudah kami desain. Yang pertama itu adalah ketika kita klik untuk aplikasinya sendiri, itu melalui
proses splash screen, yang mana itu ada logo dari tim kami dan untuk nama aplikasinya yaitu Hydroplan. Kemudian adalah masuk ke menu login, yang mana ketika user sudah memiliki akun, dia bakal bisa untuk klik langsung ke login, kemudian mengisi username dan password. Jikalau si user itu belum memiliki akun, itu bisa memiliki tombol di button register, kemudian untuk memasukkan username, email, dan password, lalu untuk klik register. Next. Selanjutnya itu untuk tampilan splash-nya itu seperti ini. Nah, setelah splash ini akan muncul tampilan menu utamanya. Jadi di dalam menu utama ini ada yang pertama itu bisa ngecek kelembaban tanah, air, udara, dan juga maksudnya volume air dan juga kelembaban udaranya. Nah, kemudian di bagian sini ada history sensor, itu terkait data-data yang ada sebelumnya. Nah, untuk tampilan di user ini sendiri terdapat 3, yaitu ada informasi. Informasi ini mengenai informasi user, yaitu tentang account dari user ini sendiri. Dan juga ada fitur tambah tanaman. Nah, di sini untuk fitur tambah tanaman ini sendiri, kita bisa menambahkan nama tanaman yang akan ditambahkan, jenis tanamannya, kebutuhan air, serta jenis pupuknya. Kemudian ada informasi mengenai tanamannya sendiri. Ini terkait nama-nama tanamannya dan juga informasi lebih lanjut mengenai jenis pupuk tanamannya. Selanjutnya itu ada splash tanah. Itu setelah splash tanah akan muncul tampilan dari fitur dari bagian dari kelembapan tanah, yang mana akan muncul persentase yang telah ditetapkan apabila tanah tersebut lembab atau kering. Nah, misalnya di sini 50%, itu angka 50% ini dikatakan kering, maka nantinya apabila di bawah untuk kelembaban tanah itu di bawah 50%, maka sistem akan otomatis melakukan otomatis menyiram air pada tanaman. Nah, untuk proses penyiramannya itu sendiri seperti ini. Apabila sedang diproses, dia akan hanya muncul tanda titik seperti ini, dan apabila setelah selesai, maka dia akan muncul tampilan sukses seperti ini. Kemudian ada history sensor. Ini merupakan data-data terkait sensor yang telah ada, itu dinyatakan sebagai bulan. Jadi untuk data di bulan Januari, Februari, Maret, dan sebagainya. Begitu juga untuk histori lebih lanjutnya itu terkait kelembaban tanahnya, udara, dan volume airnya. Nah, kemudian di sini untuk splash udaranya seperti ini, dan untuk tampilan dari kelembaban udaranya sama seperti kelembaban tanah tadi, akan ditetapkan angka untuk kelembaban udara itu sendiri. Dia akan secara otomatis apabila telah mencapai angka yang telah ditetapkan, dia akan melakukan penyiraman secara otomatis. Dan juga untuk volume airnya. Ini untuk volume air itu mengecek kondisi volume air yang ada pada penampungan. Oke, sekian dari presentasi dari inovasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.